Aku menikah dengan pria yang sangat baik. Dia penyayang, sabar, dan selalu pulang tepat waktu. Tapi semuanya berubah ketika suatu malam, aku melihat wajah suamiku di berita kriminal nasional. Dan yang membuatku gemetar, polisi sedang mencari seorang pembunuh berantai dengan wajah yang sama persis. Namaku Rina. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Aku bertemu suamiku, Arman, sekitar 3 tahun lalu di sebuah minimarket tempat aku bekerja. Arman selalu datang malam hari. Dia ramah, sopan, dan sering membantuku mengangkat barang. Lama-lama kami sering mengobrol. Katanya dia bekerja sebagai teknisi yang sering berpindah kota. Tidak lama kemudian, kami mulai berpacaran. Arman terlihat seperti pria sempurna. Dia tidak pernah marah, tidak pernah berkata kasar, dan selalu memperlakukanku dengan baik. Setahun kemudian, kami memutuskan untuk menikah. Awalnya semuanya terasa normal. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Arman bekerja seperti biasa. Tapi ada beberapa hal yang sebenarnya aneh. Suamiku tidak pernah membiarkan siapapun masuk ke ruang kerja kecilnya. Dia selalu mengunci pintunya kalau aku bertanya. Dia hanya bilang, itu cuma tempat menyimpan alat kerja. Malam itu, aku sedang menonton televisi sendirian. Arman bilang, dia harus keluar kota. Saat itulah, berita kriminal muncul di layar TV. Pembawa berita mengatakan bahwa polisi sedang mencari seorang pembunuh. Foto tersangka kemudian muncul di layar, dan saat aku melihatnya, tubuhku langsung dingin. Wajah itu sangat mirip dengan suamiku. Awalnya aku berpikir, aku hanya terlalu takut. Tapi kemudian pembawa berita menyebutkan sesuatu yang membuatku semakin gemetar. Tersangka menggunakan identitas palsu, dan sering bekerja sebagai teknisi keliling. Itu persis seperti cerita suamiku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mulai mengingat semua hal aneh yang pernah terjadi. Arman sering pergi mendadak. Dia juga tidak pernah mau difoto terlalu banyak. Dan yang paling aneh, aku tidak pernah bertemu keluarga atau teman lamanya. Keesokan harinya, aku mencoba membuka ruang kerja yang selalu dikunci itu. Aku menemukan kunci cadangan. Saat pintu itu terbuka, aku langsung mencium bau logam yang aneh. Di dalamnya ada meja kerja dan beberapa kotak. Tanganku gemetar ketika membuka salah satu kotak. Di dalamnya ada pisau, sarung tangan, dan kartu identitas dengan nama berbeda. Tapi yang paling membuatku takut adalah sebuah map berisi foto-foto wanita. Beberapa wajah di foto itu persis seperti wajah korban. Saat itu aku sadar, aku mungkin sudah hidup bersama seorang pembunuh selama 2 tahun. Aku tidak tahu harus bagaimana. Melapor ke polisi, atau menunggu Arman pulang. Tapi kalau dia benar pembunuh, aku mungkin tidak akan selamat. Akhirnya aku memutuskan pergi ke kantor polisi. Dengan tangan gemetar, aku menunjukkan semua foto dan barang yang kutemukan. Polisi langsung terkejut. Nama aslinya adalah Dimas Pratama, seorang buronan yang sudah berpindah kota selama bertahun-tahun. Dan yang paling mengejutkan, aku bukan satu-satunya wanita yang pernah dekat dengannya. 2 hari kemudian, polisi memintaku membantu mereka. Mereka ingin menangkapnya saat dia pulang. Malam itu, Arman akhirnya pulang, tenang dan tersenyum. Dia memelukku dan berkata, "Aku kangen." Tapi saat dia masuk ke rumah, beberapa polisi langsung keluar dari tempat persembunyian mereka. Arman terkejut. Dia mencoba kabur, tapi akhirnya dia berhasil ditangkap. Saat polisi memborgol tangannya, Arman hanya menatapku, dan dia tersenyum. Senyum itu bukan senyum suami yang kukenal. Itu adalah senyum seseorang yang tidak pernah benar-benar kukenal. Setelah penyelidikan panjang, polisi menemukan bahwa Arman telah menggunakan banyak identitas palsu selama bertahun-tahun. Dia berpindah kota, mendekati orang-orang, lalu menghilang setelah kejahatan terjadi. Tak pernah kusangka, pria yang tidur di sampingku setiap malam ternyata buronan polisi. Apakah selama ini, dia benar-benar mencintaiku? Atau aku hanya bagian dari rencana berikutnya?